Ya, teman-teman, ini di siang hari teman-teman ya, di tanggal 5 ya, di jam istirahat. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Bro Bang Budi Channel ya. Terima kasih Anda yang sangat bermanfaat, amin ya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan teman-teman ya. Dari Bro Longsong Meng menyimak, terima kasih. Terima kasih ya Bro Longsong Meng ya. Dari Alzeri 443 ya, Review Seger dan SMBR. Sepertinya udah mulai menarik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk itu nanti ya kita bahas ya. Ada beberapa emiten nih teman-teman ya. Tapi kalau keburu nanti kita bahas ya SMBR ya. Ada SMGR, ada SMBR teman-teman ya. Terus dari siapa nih? Dari Rudin Mas ya. Benyamin selalu selamat pagi ya, semangat pagi ya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat juga ya. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, ini saya mau ngebahas emiten Kija teman-teman ya. Ada Kija teman-teman di sini. Kita lihat cek Kija. Tapi untuk broker summary-nya mungkin ini untuk tanggal kemarin teman-teman ya. Kita lihat dari TA dulu ya. Ini Kija cenderung kata teman kita itu cenderung ditahan di sini gitu ya. Kita cek untuk cenderung ditahan katanya. Nah, kalau teman perhatikan ya, tahanan di sini kan ada 11.000, 10.000 teman-teman ya. Berarti dia diganya di angka 181, 182. Dan untuk di bidnya ada 14.000 sama 12.000 diganja di angka 179, 178 gitu ya. Berarti dia hanya dipermainkan di angka 180 sama 181. Kalau coba makan silakan aja makan 11.000 intinya seperti itu. Kalau mau beli ya beli 181, kalau mau jual 180 saya sudah siapkan untuk penjualan seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman kalau ngantri pengen dia jual di angka 181 ya harus ngantri bersama dengan 27 orang yang antrian teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau ngejual ya silakannya 181 maksudnya seperti itu teman. Seperti yang diganjal kalau teman perhatikan di sini ternyata si bandar lokal itu kan jualan di sini teman-teman, jualan dari sampai tanggal 28 Mei ya. Di sinilah saatnya si bandar lokal juga ngambil lagi ya. Dari tanggal 2 Juni teman-teman sampai tanggal 4 Juni ya berarti ya. Tanggal 4 Juni si lokal sudah mulai jualan. Kalau Foreigner sudah lama teman-teman ngambilnya ya. Kemarin doang ada pembuangan di tanggal 26 Mei ya. Cenderung dia seminggu ada yang ngambil, terus ada pembuangan, nanti ada seminggu ngambil, ada pembuangan. Kalau sekarang cenderung ditahan, ini posisi uptrend teman-teman ya. Tapi hati-hati nih yang saya bukan di sini, ini bukan tanda kenaikan sudah di lampaui nih. Kita bikin tercapai aja teman ya. Ini bikin tercapai aja dulu sebentar ya. 0 berapa? 05 ya. 04 ya. 070425 nah. Jadi cenderung ini sudah tercapai apa yang dicita-citakan. Sudah mulai uptrend teman-teman dan juga sudah tercapai target yang di sini ya. Nah, kita terus tercapai tanggal udah lama ini ya, tanggal 23 Mei. 04 ya 25. Nah, teman-teman ya, sudah saya bikin ya untuk tanda kenaikannya ternyata tercapai dengan baik posisi uptrend. Perhatikan teman-teman area sini nih, ya. Ini ada area si ekor merah ya di sini nih. Di angka 177. Nah, apabila dia jebol 177-nya hati-hati ya, dia akan menembus lagi ke angka berapa nih? 171 ya. Di sini ada si gap yang kecil teman-teman ya. Nah, untuk yang paling bawah itu 160 waktu tanggal 8 tanggal 9 ya di sini ya terjadi inilah si bandar lokal si emiten Kijaz pun ikutan di sini teman-teman ya. Kalau sekarang masih posisi atas masih ditahan nih MA20 sama MA200 ya posisi ke atas. Cuman nah di sini teman-teman, di sini ada tanda kenaikan nih. Saya bikin tanda kenaikan di sini satu. Nah, apabila 182 sudah bisa break teman-teman ya. Ini kan si kepala kembar nih. Nah, makanya tandanya di sini teman-teman. Setiap kepala kembar kan saya bilang 2 dari 3 turun dan maaf 2-nya naik, 3-nya turun. Artinya kebetulan ini turun teman-teman ya. Ini tanda kenaikan ada 182. Posisi kemarin itu si Bandar Poren terus akumulasi sampai terakhir ya. Tanggal 4 Januari, maaf 4 Juni itu 2,6 miliar teman-teman ya si Kija itu diambil sama Poren. Dan perhatikan pun kalau teman perhatian ya dari tanggal 30 April semenjak 2 bulan yang lalu itu si Poren itu sudah ngambil Kija teman-teman ya. Oke, ya bandar lokal lah yang buang teman. Jadi ini kenaikan ini adalah pengambilan dari seorang bandar foreign dan ngambil barang-barang daripada bandar lokal. Nah setelah dia jualan teman ternyata dia
disesuaikan beberapa hari di sini ya. Nah, maka terjadilah di sini istilahnya, eee, pungutan. Nah, tandanya diganjal di angka sini teman-teman, 180, 181, 182, di sininya di 179. Artinya saya menyediakan uang di 180. Nah, kalau mau cut loss atau mau take profit silahkan. Nah, ini diambil sama Banaloka sama Foreign. Artinya si Banaloka sama Foreign cenderung sudah mulai ngambil kembali, begitu teman-teman ya. Tetap harus hati-hati kadang-kadang memberikan kejutan teman-teman ya, emiten yang seperti itu memberikan kejutan seperti di sini nih. Ini mau uptrend tiba-tiba kasih kejutan dulu kan ke bawah, dem. Nah, makanya di sini tahan di sini aja teman-teman. Kalau dia masih di sini masih aman, masih tidak jebol berarti dia akan melanjutkan kenaikan ya. Tapi apabila dia cenderung jebol, hati-hati bisa ke angka 171. Target selanjutnya ada di angka 193 dan di angka 197 targetnya teman-teman ya. Di atas sudah nggak ada lagi ya. Kita cek kijak. Jangan sampai teman-teman beli di harga atas teman-teman ya. Oh ya, standarnya di sini teman-teman ya. Suka saya bilang kan standarnya itu di harga tengah. Jadi dia cenderung ke habis harga tengah lebih dikit, eee, terjadi penurunan kembali. Begitupun di sini hampir menuju harga tengahnya, di bawah turun kembali dan sedang sudah melewati harga tengahnya. Artinya ini targetnya hanya ke harga tengah dulu teman-teman ya. Ini 39 masih milik fundamental ya. Oke teman-teman, untuk kijang seperti itu ya. Jadi ini sedikit lagi menyentuh targetnya di angka 198 harga tengahnya teman. Kalau dikasih ke atas sedikit ya bonus lah teman-teman ya. Karena berdasarkan apa namanya, berdasarkan, standarnya di harga tengah dia jualannya. Oke teman-teman seperti itu ya. Mudah-mudahan nyampe kah ke sini ya, ke angka 197 ya mudah-mudahan. Nah si Bandar Lokal pun, sedang akumulasi kemarin ya. Nah sekarang pun si Bandar, Foreign pun akumulasi dan sudah ada terjadi di sini Smart Money sudah mulai kumpul ya. Mudah-mudahan sini menjadi tanda kebaikan ya. Ini kan belum pasti di sini ya karena masih ada satu sesi lagi teman-teman ya. Oke. Jadi Kija kenapa ditahan itu karena, si Bandar Lokal lagi ngambil, Foreign lagi ngambil cenderung ditahan teman-teman ya. Biar ngumpulin barang dulu di sini disesuaikan di sini kan. Nah mudah-mudahan tidak jebol ya. Oke, untuk Kijah selesai. MSIN kita cek MSIN. MSIN, MSIN. Ya, MSIN lagi posisi downtrend ya, sejak kemarin ke downtrend teman-teman ya. Sudah menyentuh MA 200-nya, maaf salah. MA 20 teman-teman, MA 20. Nah, dia jebol dikit kan. Nah, sekarang ditambahin jebol nih. Nah, sini ada tanda kenaikan dikit teman-teman di sini level sini. Nah, satu ada sini ada tanda kenaikan dikit ya di sini. Oke, 540. Kalau mau ngambil teman-teman tunggu dulu ya. Karena posisinya lagi ngejebol dulu MA 20 karena di sini ada tanda penurunan di tanggal 8 ya, yang waktu tanggal 8 itu kan. Cuma di situ doang tanda-tanda penurunan sini ada satu doang di angka tanggal 8 doang 438. Kalau dibawa ke situ berarti murah lagi teman-teman. Tapi kalau kalau mau ngambil teman-teman kalau mau ngambil ya, ini kan tanda-tanda kenaikan nih. Upayakan nanti biarkan dulu si candlenya itu melewati MA 20 sama MA 10-nya. Minimal teman-teman nanti si MA 10-nya aja ngikutin kalau sudah MA 10-nya sudah mulai di bawah candle, nah kecenderungan uptrend-nya ada karena tanda kenaikan sudah dibikin di angka 565 teman-teman ya. Targetnya sini saya tidak punya target di area sini. Di sini pun bukan target. Kita lihat dulu sini. Oh ini target teman tanda ya, tanda kenaikan di sini nih. Harus bisa 630 apabila mentok ya, tidak mau melebihinya cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau dia sudah mulai dilewati dengan kepala merah ataupun hijau teman-teman atau candle hijau atau candle merah, cenderung dia akan mengajukan kenaikan bisa ke level 935 ya untuk mencapai targetnya. Kita cek MSIN ini posisinya di mana? Ya, MSIN posisinya sedikit murah teman-teman ya. Targetnya jangan tinggi-tinggi ya, ke harga tengah 1023 kalau terlalu mahal teman-teman ya. Di bawahnya sini nih ya, di angka 907. Itu cukup di situ teman-teman ya. Tapi kalau sekarang santai aja dulu ya, upayakan nanti teman-teman ketika ngambil si MA 10-nya sudah mulai di bawah candle kembali karena posisi turunannya lumayan juga teman-teman ya. Makanya kalau jebol bisa ke angka 434 ini teman-teman. Bahkan kalau jebol 434 bisa dibawa ke angka 390. Perhatikan untuk modal lokal sebenarnya lagi jualan sedikit-sedikit ya. Nah, makanya ini saya pikir sih bisalah teman-teman tinggal didorong dikit aja gitu ya. Posisi Singapura itu masih ada di atas, artinya masih posisi banyak barang, baru seperempatnya dibuang, bandar lokal pun sama, bahkan bandar lokal pengambilan besar di sini teman-teman, sekitar 545.000 lot ya, ambil di sini nih.
Kalau poren kan ngambil keluar, nah ngambil itu di sini si bandar poren, di angka di tanggal 9 ya, tanggal 8, tanggal 9, untuk bulan Mei cuman ya tanggal 8, tanggal 9 Mei teman-teman, sudah ngambil dan seperempatnya sudah dibuang. Maka kalau mau nunggu, tunggu aja sampai betul-betul si MA10-nya di bawah candle menuju ke atas kembali, dan ini hati-hati tanda penurunan di angka 434. Di sini saya tidak punya tanda-tanda penurunan ya, cenderung ditahan di support-nya, ini support teman-teman ya, support terpendeknya di sini. Mudah-mudahan sekarang ada pantulan ya, karena masih ada satu sesi lagi, walaupun ada pembuangan tetapi barang lokal sama poin masih ada di dalam. Itu untuk MSCN, dan posisi sekarang pun masih, posisinya murah teman-teman ya, masih di bawah harga tengahnya. Lanjut ada GIAA. GIAA, hampir semua tertuju ke sini karena dirgantaran. Dirgantara teman-teman ya, semuanya akan dirgantara, akhirnya pada ngeridik teman-teman dan sudah mulai di-up ya. Yang saya khawatirkan itu cuman satu doang, FCA kelas 5 teman-teman, dia, si harga, bukan harga, equity-nya negatif teman-teman, itu yang saya khawatirkan. Lebih baik equity-nya positif tapi, labanya berkurang ataupun labanya negatif nggak jadi masalah, yang penting equity-nya positif. Tapi kalau sudah equity negatif khawatir ya teman-teman, apalagi hutang juga lumayan di sini ya. Kalau secara TA, kalau secara fundamental begitu, tapi secara TA perhatikan teman, TA lagi bagus, lagi posisi uptrend teman-teman ya, lagi posisi uptrend, cuma sayang banget ini FCA teman-teman ya. Nah, pungutan bagaimana? Terakhir 2 hari terakhir si Bana Lokal sudah mungut di sini ya, tanggal 3 sampai tanggal 4 Juni ya. Jadi si Bana Lokal itu sudah mungut, lagi teman-teman ya, untuk si GIA dipungut sama Bana Lokalnya 3 sama 4, coba lihat. Untuk domestik ada si IP ya, si AO, si CP, yang paling banyak si CPO sama si IP ya teman-teman ya, hampir 2 miliar, 1 miliar, sama 1 miliar. Ini lagi dipermainkan teman-teman ya, kemarin sejak dia ada peningkatan, sini ada pembuangan, wajar, dia harus take profit dulu ya teman-teman. Sekarang sudah melebihi angka 50-nya, tapi tetap teman-teman ya, walaupun dia 50 ke atas teman-teman ya, selama dia GIA ini equity-nya negatif teman-teman, tidak akan pernah keluar daripada FCA. Dia harus dipositifkan dulu FCA-nya teman-teman ya, oke. Tapi secara TA posisi uptrend. Kenapa? Karena MA10 sama MA20 pun berada di bawah candle, dan si MA200 pun berada di bawah candle, cuman belum, full update-nya ya, uptrend-nya. Kenapa? Karena MA20-nya masih ketinggalan. Pungutan Bandar Polres, sudah mengut ya, berapa nih, sekitar 1,6 miliar ya net buy-nya, tapi sedikit ada pembuangan sedikit-sedikit di sini nih. 1 hari ini ada pembuangan dikit-dikit. Tenang aja bahwa si Bandar Polres pun masih ada di dalam, dengan jumlah lumayan sekitar 1 miliar lebihan teman-teman ya, untuk net buy-nya. Kita cek untuk tanggal si Porennya, ada si BB teman, cenderung bandar, lokal Bandar Poren KW. Bandar Poren KW ya, tanggal 26 Mei, coba cek tanggal 26 Mei. Ada si KAI sama si BB berarti dia, kolaborasi. KAI sama si BB kan ini Bandar Poren KW ya, artinya ini broker lokal tapi KTP-nya KTP Poren teman-teman ya. Bagus teman BB mau Poren mau lokal juga bagus, CC cuman saya suka dengan CC Poren aja. Dan kalau KAI bagus dari, lokal atau Poren cenderung KAI ini bagus teman-teman ya. Oke, seperti itu ya gaya secara TA, posisi uptrend, tapi secara pungutan pun ada pungutan dari bandar lokal dan porennya. Bahkan poren pun menjualnya hanya sedikit-sedikit aja, dan terdeteksi si porennya poren KW atau si KI sama si BB. Oke. Jadi untuk si gaya begitu ya. Jadi walaupun teman-teman dia sampai ke 1.000 pun tetap selama equity-nya masih negatif tetap akan negatif. Tapi secara pungutan sudah mulai baik, secara TA pun bisa mulai baik teman-teman ya. Lanjut ada VKTR teman-teman ya. VKTR. Ya, VKTR pas banget di tanda penurunannya di sini ya. Pas banget teman-teman nih. Posisi downtrend biarin aja dulu teman-teman ya. Biarkan si MA sebelumnya di ke bawah candle dulu, karena posisi si Bandar, Poren sudah mulai ngambil kemarin ya, tanggal 4 Juni ini sudah mulai ngambil. Hari ini kan belum ada ya update-annya. Tapi si Bandar Poren sudah mulai ngambil teman-teman. Bandar lokal pun sudah mulai ngambil. Mudah-mudahan ditahan ya di area 79-nya. Tapi kalau turun ke bawah lebih baik lagi ke 60, kenapa? Di sini kan PR sangat gap yang sangat lebar sekali di sini. Ini si ekor merah di sini gap teman-teman yang sangat lebar di 66-nya teman-teman. Itu sangat, mengganggu penglihatan saya. Jadi kalau dia turun akan lebih baik lagi untuk menjemput PR-nya bagi teman-teman yang, nyangkut di angka 90-an, santai aja dulu kalau mau average. Kalau teman-teman mau ke atas ya saya tidak, apa namanya,
tidak bertanggung jawab. Tapi teman-teman kalau mau average teman-teman ya, tunggu aja sampai betul-betul si MA10-nya di bawah kenal kembali dan menuju ke atas. Saya pikir sih ke target sini bisa teman-teman nih, minimal ke sini deh. Nah, ini targetnya sini aja nih, jangan jauh-jauh dulu ya. Target 0506 kan dibahasnya sekarang ya. Kita bikin target di situ teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa kejemput ya. Nah, kita cek PKTR ini posisi di mana? PKTR. Posisinya di mana? Ya, posisi sedikit agak murah. Ini 392. Ini milik bandar, teman-teman ya. Jadi tergantung bandarnya gitu kan. Nah, bandar foreign sama bandar lokal juga sudah akumulasi sedikit-sedikit ya. Oke, teman-teman ya. Jadi si foreign masih ada di barangnya, teman-teman, kalau si foreign itu ya. Mungkin 3/4-nya ditambah per hari ini ya. Terus untuk bandar lokal nih yang paling jualan terus ya. Si bandar lokal jualan terus. Cuman per hari kemarin ada pengambilan cuma sedikit aja. Maka teman-teman lebih baik kembalikan ke hukum dasarnya, beli saham di bawah, jual di atas. Nah, untuk melihat daripada istilahnya lagi murahnya di mana, di sini teman-teman. Cenderung dia lepas daripada harga tengahnya, berarti posisi murah teman-teman ya. Oke teman-teman, tinggal melakukan perencanaan aja kalau begini. Tunggu aja sampai betul-betul MA sebelumnya di bawah kena lagi ya. Biar menuju ke atas dulu, biar terlihat afternya tuh di situ teman-teman ya. Apalagi kalau sebenarnya lokasi sama polen per hari ini masuk lagi, wah makin keren teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk VKTR seperti itu ya, masih posisi downtrend. Lanjut ada men. Kita lihat men. Men lagi bagus teman-teman ya, lagi uptrend, lagi bagus ini. Barang lokatun terus-terusan diakumulasi. Kita lihat posisi men. Oh, bukan di situ, di sini. Men lagi posisi bagus teman-teman, lagi posisi uptrend. Ya, posisi sedikit lagi teman-teman menunggu harga tengahnya ya. Ini cenderung di harga tengah teman-teman, di angka 60-an. Nah, saya itu mendekat ke angka berapa nih? 55 sama ke angka 68-nya ya di sini, 68, 69 lah. Targetnya di sini 93-an teman-teman, tidak jauh-jauh lah teman-teman. Ini target yang terdekatnya ada di angka 55 teman-teman. Posisi lagi uptrend. Tetap walaupun uptrend, teman-teman, kadang-kadang bandingannya juga sangat keren karena di sini sangat terlihat jelas. Di sini ada gap, teman-teman, gap up, ini harus diturunkan. Tapi secara TA posisi lagi bagus, lagi posisi uptrend ya. Apalagi MA10, MA20, di bawahnya itu MA20 dan MA200. Dipastikan uptrend, tanda kenaikan sudah agak dikit lagi ya di sini 53 teman-teman untuk tanda kenaikannya, dan targetnya di 54-nya. Itu ada gap yang sangat lebar sekali. Terus di sini ada target tanda kenaikan di angka 66 dan targetnya di angka 69. Ini target harga wajar aja teman-teman di sini ya. Oke teman-teman, untuk semen bagus ya, lagi posisi bagus ini. Cuman tetap harus hati-hati. Pungutan bandar lokal pun bagus. Foreign cenderung masih ada di atas teman-teman ya. Semenjak dia ngambil banyak di sini nih, dia belum keluar lagi secara signifikan. Ya masih ini ya. Cenderung ngejual dikit-dikit tuh dia jarang-jarang. Saya pikir sih bagus, sudah mulai bagus ya. Ya minimal ke angka 52 bisa lah teman-teman untuk semen ini ya. Ada Koka teman-teman ya. Koka ini lagi turun ya. Koka lagi downtrend teman-teman. Kebetulan nih saya akan hapus dulu nih di MA 200-nya ya. Ini juga ada si ekor merah, si ekor hijau teman-teman ya. Menjadi tanda penurunnya, PR-nya sudah dikerjakan 1, ini PR-nya 2 dikerjakan ya. Jadi 2 PR sudah dikerjakan ini 3 ya. 3 PR sudah dikerjakan. Sekarang lagi posisi si ekor kembar ya, mudah-mudahan ditahan ya MA 200-nya. Posisi kemarin itu si Bano Lokal masih jualan ya. Tapi Poren masuk nggak kemarin? Masuk ya sedikit ya, cuma 73 jutaan. CC teman-teman yang ngambil CC nih. CC sekarang lagi jualan berarti dong. CC kemarin ngambil 12, jual 6, artinya tinggal setengah barangnya lagi teman-teman. 5,1. Nah, perhatikan teman-teman nanti ketika mau ngambil ya upayakan MA10 di bawah candle seperti biasa aja teman-teman. Saya ingin mempermudah teman-teman ya. Posisi barang lokal masih lo jualan, cuma Porennya sudah ngambil. Ada si CC. Saya pikir sih ini ada targetnya di sini, target kenaikannya. Nah, ini ada target kenaikan 1 teman-teman. Di sini ada si kepala merah di angka 80. Terus yang agak jauh dikit tanda kenaikannya di angka 85 dan ini targetnya di sini ya. Di angka 92. Tetap harus hati-hati, masih ada area penurunan di level 65 sama di angka 62 sama di angka 58. Kalau mau ngambil upayakan nanti si MA10-nya biarkan di bawah candle dulu menuju ke atas. Dan si bahan lokal sudah mulai ngisi lagi, itu akan lebih baik lagi. Oke teman-teman ya, smart money sudah mulai masuk bagus ya teman-teman di si Koka ini ya. Ini Koka target utama di sini 173 teman-teman, target utamanya lumayan tinggi ya. Naik di 250.
naik di 250 teman-teman. Kita lihat, wis naik sudah lumayan hari ini teman-teman, udah mulai bagus, cuman dia meninggalkan jejak penurunannya, hati-hati ya. Kita gedein dikit deh. Ini yang meninggalkan gap teman, jadi open gap up dia teman-teman ya. Nah ini tanda penurunan seekor merah ya, hati-hati. Juga si penurunan dia, ini gap teman-teman, gap sini 173-nya gap. Nah apabila teman-teman kan sedikit lagi masuk nih teman-teman kayak 10-nya ya, ini kan masih kena doang. Nanti tunggu konfirmasi ya teman-teman, kalau sudah mulai ada konfirmasi mau merah mau hijau. Tapi kalau CMA 10 sudah mulai kelihatan dan menuju ke atas, sudah dipastikan dia akan bisa naik teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau, istilahnya tidak mau naik ke level 194, cenderung ditahan di situ, dia akan kemungkinan akan jebol angka 198 untuk melanjutkan penurunan ke level 145 teman-teman ya. Kalau terjadi tidak mau naik ke area yang saya targetkan untuk tanda kenaikannya. Kita cek naik posisi murah teman-teman ya, ini tinggal ini doang teman-teman ya. Ini tinggal upaya dia untuk bisa putar balik aja teman-teman ya. Lebih baik ke bawahin dulu deh gitu 145 gitu kan. Biar menutup PR-nya. Ini adalah IPO-nya, harga IPO-nya teman-teman ya. Jadi ini target penurunannya di atas harga IPO teman-teman untuk si naik ini ya. Oke, tunggu konfirmasi aja teman-teman ya, tunggu konfirmasi aja karena si bahan laporannya sudah akumulasi di sini nih. Tanggal berapa nih? Tanggal 21 Mei, kita cek 21 Mei. Untuk poren adalah si BK bagus teman-teman ya, si BK sudah mulai ngambil nih di sini ya. Smart Money sudah mulai, cuma ini bandar lokalnya lagi jual, makanya ini si bandar poren itu ngambil barang-barang bandar lokal teman-teman ya. Saya pikir sih ke tanda kenaikan ke 192 untuk target yang terdekatnya bisa teman-teman ya. Kalau bisa dia break ya, bisa ke targetnya di angka 224. Nah, sini pertahanan di sini teman, kalau dia jebol ke atasnya berarti mau menuju kenaikan ya. Tapi kalau dia tidak, cenderung ditahan di sini dan cenderung dia ke bawah lagi, bahkan di bawah lebih daripada 169 atau 168, 167, cenderung dia akan bablas bisa ke level 142, 143 ya. Kalau 143 ya bisa ke harga listingnya gitu, harga IPO-nya gitu kan. Tapi mudah-mudahan disesuaikan di area sini ya, karena Smart Money sudah mulai masuk nih. Jadi si bandar poren sudah mulai masuk, si Smart Money juga sudah mulai masuk. Tinggal tunggu aja si bandar lokalnya jualan teman-teman. Karena setiap bandar lokal jualan ya kalau tidak ada yang nerima siapa? Kebetulan yang nerima adalah bandar poren dan Smart Money ya. Yang paling banyak itu Smart Money teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya untuk sementara waktu ini untuk update-annya. Tapi ini update-an untuk bandarnya yang kemarin teman-teman ya. Yang tanggal 4, tapi untuk TA-nya sudah berlaku teman-teman ya. Oke, untuk sementara itu aja dulu ya teman-teman, naik duitnya aku udah 250 ya? Sini ya. Nah, bisa kejemput kalau teman-teman mau average nanti aja, tunggu sebentar lagi ya. Tunggu sebentar dia biar EMA 10-nya di bawah karena lagi menuju ke atas. 250 kalau ada dana teman-teman ya, bisa average aja ke angka 224, bisa biar teman-teman harga di 224 biar cepat kejemput. Tapi kalau teman-teman mau dibiarkan masih ada tanda kenaikan di angka 258, artinya sini kan gap yang sangat lebar nih, pasti ketutup, apalagi di sini nih, pasti ketutup dan posisi naik itu posisi murah kalau teman-teman ya. Dan teman pun punya harga 200 itu di bawah harga tengah, artinya dikondisikan dia di harga murah. Oke teman-teman, untuk naik seperti itu ya, target 250 masih bisa karena saya punya di angka 258 gitu ya. Nanti kalau dia tidak mau jebol 22 dapat ya wayahnya teman-teman bisa turun kembali ya. Makanya teman-teman kalau bisa average aja di area 224 biar hasil akhirnya itu average itu 224 angka 220 lah teman-teman. Jadi ya bisa kejebot ke area sini. Dari area sini 220 itu posisi murah ya. Nih posisi murah teman-teman. Artinya cenderung dia di bawah harga tengahnya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja ya untuk update untuk teknikalnya dan isiannya yang kemarin teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman memahami emiten-emiten yang lagi di-downtrend-kan atau masih mau uptrend, teman-teman bisa melihat dengan sendirinya dan mendengarkan dengan sendirinya. Dari saya sekian dan terima kasih. Semangat siang teman-teman dan ciao.